ciri-ciri pelaku habisi nyawa ibu dan anak di Palembang, putra korban ngaku tak kenal sosok pembunuh tersebut. Pada tragedi pembunuhan yang terjadi di Macan Lindungan, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Senin, tanggal 15 April tahun 2024. Seorang bocah berinisial GA, yang masih berusia 7 tahun berhasil selamat pada kejadian tersebut, tetapi ibu beserta kakak perempuannya, yaitu Wasilah dan Farah Atika meregang nyawa di tangan pelaku. GA tampak masih sangat trauma usai insiden yang menimpa kedua anggota keluarganya tersebut. Tetapi, ia masih dapat memberikan informasi terhadap pihak penyidik mengenai apa yang ia lihat ketika pelaku dengan tega renggut nyawa ibu dan kakak perempuannya. GA ternyata sempat melihat sosok pelaku yang ada di rumahnya itu. Sayangnya, GA tak mengenal sosok pelaku. Pelaku sendirian, dengan ciri-ciri badan tinggi dan tubuhnya kurus, ucap GA kepada pihak penyidik. Berdasarkan keterangan GA, ketika pelaku habisi nyawa ibu dan kakak perempuannya, ia memakai baju warna hitam putih serta celana panjang. GA mengungkapkan, ketika pelaku masuk ke rumah, ia mengambil belencong, kemudian aniaya sang ibu. Pelaku mengambil benda itu dari garasi mobil di depan rumah, ungkapnya. Menyaksiak sang ibu yang dianiaya, GA cuma terdiam tak dapat berbuat apa-apa. Pelaku keluar rumah dari pintu depan, ujarnya. Usai peristiwa tersebut, GA menunggu ayahnya pulang ke rumah. Sang ayah yang bernama Anung Kurniawan, sekitar pukul 7.20 waktu Indonesia Barat meninggalkan rumah, guna pergi ke bengkel di Jalan Parameswara. Dalam rumah tersebut cuma ada istri beserta kedua anaknya. Sekira 30 menit berada di bengkel, Kurniawan lantas mendapat telepon dari anaknya. Korban Farah teriak meminta tolong kepada ayahnya. Kurniawan kemudian segera pulang ke rumah. Ketika sampai di rumah, ia mendapati rumah dalam keadaan terkunci. Lalu ia menggedor-gedor rumahnya. Tidak berselang lama, keluarlah anaknya yang berinisial GA, berusia 7 tahun. GA lantas membukakan pintu rumah, serta ayahnya seketika masuk. Kurniawan langsung ke garasi, lalu mendapati sang istri, Wasilah, sudah dalam keadaan tertelungkup dengan bersimbah darah, serta belencong yang masih terhujam di leher belakang, serta korban telah tak bernyawa. Lalu, suami korban mengecek ke dalam kamar sang anak, yang bernama Farah pun, sudah dalam keadaan tak bernyawa, dengan keadaan terlentang bersimbah darah. Ia mendapat luka tusuk di bagian perut sebelah kiri, serta luka robek di perut, luka tusuk pada lengan sebelah kiri, dan juga luka lebam di mata kiri. Mengetahui hal itu, Kurniawan langsung melaporkan peristiwa tersebut ke petugas kepolisian.